Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman semua, saya mau ngomong apa ya? Coba buka surat Al-Mujadalah ya, ayat terakhir lah, surat 58 ayat terakhir. Baik, Ustaz. Surat 58 ya, Ustaz. Ya. 58 paling terakhir. Ayat ke-22, Ustaz. Ya, betul. Artinya adalah engkau, yaitu Muhammad, tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Oke. Lanjut. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Oke. Ya. Yang mau saya garis bawahi adalah orang beriman tidak akan pernah akur sama orang yang menantang Allah dan Rasul-Nya. Menantang Allah berarti kan tidak beriman. Ya. Meskipun orang tersebut orang dekat kita, bapak kita, anak kita, istri kita, saudara kita, nggak bakalan bisa. Nggak bakalan bisa. Jadi kalau kita sudah beriman, dicap beriman, kita akan berkumpul sama orang yang beriman. Ya, kalau ada orang dekat kita yang belum beriman, ini nggak bakalan bisa berkasih sayang gitu. Maksudnya berkasih sayang tuh jadi sohib, jadi bro banget gitu lah. Ya. Bro, gimana bro? Nggak bisa lagi, benar nggak? Berteman mungkin masih bisa, tapi sekedarnya. Tapi nggak bisa berkasih sayang. Jangan berkasih sayang ini jangan dipikirin pacaran gitu, bukan begitu ya. Maksudnya berkasih sayang itu artinya sohib banget lah, deket banget gitu. Gitu. Nah, tinggal masalahnya kita harus tahu kita didekatkan dengan apa sih, ya kan? Yang bisa mendekatkan kita apa coba? Apakah uang? Apakah mobil? Apakah harta? Ini udah pernah saya bahas juga surat Al-Anfal ayat 63. Surat 8 ayat 63. Ah, udah selesai berarti. Oh, belum ya? Kalau udah susah-susah biasanya udah selesai. Ayat 63, Ustaz. Ya. Artinya adalah dan dia Allah yang mempersatukan hati mereka, yaitu orang beriman. Yang mempersatukan hati kita adalah orang Allah. Lanjutin Mas ayatnya Mas. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Ya. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Ya. Sungguh maha perkasa, maha bijaksana. Nah, Allah mempersatukan kita karena iman, Mas. Karena iman. Nah, sekarang kita lihat orang beriman itu pegangannya apa? Ya, silakan baca terakhir surat 6 ayat 92. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Nah, ini kalimat terakhir yang mau saya garis bawahi. Orang-orang yang beriman terhadap hari akhirat adalah orang-orang yang beriman sama Al-Quran. Jadi Al-Quran inilah jadi standarnya gitu loh Mas. Beriman tuh, saya beriman kepada Allah. Buktinya apa? Kalau Qurannya nggak dipelajari, nggak dibaca, nggak dikuasai, nggak diamalkan. Benar. Ya, nggak kalau nggak diamalkan buktinya apa? Dan dia menjaga sholatnya. Sholat itu apa sih? Saya pernah bahas di sini. Sholat itu adalah salah satu cara memperbaiki diri. Jadi orang beriman adalah orang yang bertindak dengan Al-Quran dan dia juga
selalu berusaha memperbaiki diri lewat Al-Quran Sholat. itu tadi. Iya kan? Kita belajar memperbaiki diri lewat mana? Ya lewat Al-Quran, karena ilmunya di situ semua. Gitu. Jadi hari ini segitulah yang Allah izinkan disampaikan, karena memang niat saya cuma mau ketemu Mas Rocky aja, kangen soalnya. Allah, Allah. Duh, maafin saya guru ya. Sama-sama Mas. Begitu ya, sedikit aja. Guru, Jadi ini ada teman-teman semua, pertanyaan ini masuk. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksud saya Boleh. materinya segitu aja. Kalau ada mau tanya silakan. Saya simpulin dulu sedikit. Siap. Jadi nggak usah baper-baper banget kalau kita kehilangan teman setelah hijrah. Karena memang nggak mungkin berkasih sayang sama yang beda. Nggak mungkin sohib, nggak mungkin bro sama yang beda level, beda iman, nggak mungkin. Dan bagaimana kita bisa mempertahankan iman? Jaga terus frekuensi dengan Quran dan teruslah memperbaiki diri. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Baik. Assalamualaikum Ustadz, mohon doa dan nasihatnya agar selalu diberi petunjuk terbaik dari Allah dan dimudahkan segala hajatnya. Apakah ada amalan khusus untuk itu, Ustadz? Oke. Sebetulnya auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Amalan terbaik untuk mendatangkan itu semua sebetulnya istighfar. Minta ampun. Ya, mau istiqomah, mau dapat kehidupan yang lebih baik, semuanya dimulai dengan istighfar. Baru setelah itu perkuat iman dan amal soleh. Nih, kalau istighfar dicatat aja ya, Mas. Nanti silakan dibaca di rumah. Pertama, kalau mau dimuliakan istighfar bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin, surat Yasin ayat 27, surat 36 ayat 27. Terus supaya tidak diazab, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, surat 8 ayat 33. Terus fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa ja'al wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Ini surat 71 ayat 10 sampai 12. Ini istighfar. Ya, surat 71, 10 dan 12. Dapat segitu banyak dengan istighfar. Dan semua ayat tentang istighfar, tentang bertobat, tentang memperbaiki diri, balasannya pasti. Pasti. Surat 4 ayat 100, pasti ketemu bumi yang luas. Inna rabbaka lilladzina hajaru wa jahadu mim ba'di ma futinu summa mim ba'di matinu inna rabbaka mim ba'di hala ghafurur rahim. Pasti Allah jadi penolongnya. 610. Bener ya 610 ya? Bukan deh. 16 An-Nahl 110, surat 16 110. Jadi semua pertobatan, semua istighfar balasannya pasti. Oke. Lanjutnya kalau mau dikuatkan di dunia, jangan lupa amal soleh. Janji Allah surat 24 ayat 55. Allah menjanjikan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh dikuatkan kedudukannya di dunia. Itu. Jadi ya mau tahu amalannya apa? Banyakin istighfar, banyakin amal soleh. Itu. Istighfar adalah proses memperbaiki diri, ya, bertobat, belajar lagi dan lain-lain. Amal soleh adalah bentuk kebermanfaatan kepada masyarakat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Siap, Ustadz. Ini dari ada pertanyaan juga, Ustadz. Mau tanya cara supaya sholat dan baca Al-Quran tidak berat. Gimana ya? Karena saya pasti pikirannya kemana-mana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semua amal soleh berat. Lalu gimana caranya supaya nggak berat? Niatkan lillahi ta'ala. Ini satu ya. Pertama, motivasi. Motivasi kita harus 6.162. Motivasi sama dengan 6.162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini motivasinya. 162. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Oke. Jadi motivasinya harus ini. Kalau motivasinya untuk Allah, meskipun berat, kita akan paksain. Yang kedua, aplikasinya pakai apa? Aplikasinya harus jadi ibadah, 5156. Yang tadi motivasi, sekarang aplikasinya. Semuanya harus jadi ibadah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Oke, nah ini baru terakhir orientasinya. Orientasinya harus akhirat, surat 28 ayat 77. Motivasi, aplikasi, orientasi. Masya Allah. 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Nah, ini kita nyari mendapatkan di dunia semuanya untuk cari akhirat. Tapi kalau dibilang gimana supaya nggak berat, nggak ada yang nggak berat, mas, semuanya berat. Sampai Rasulullah saja, ini kan yang pernah saya bahas beberapa pekan yang lalu kan, terakhir muncul di sini sampai kita nangis bareng-bareng itu sedih, surat 9 ayat 128. Surat At-Taubah 128. Jadi kalau dibilang tidak berat nggak mungkin, mas. Jadi jangan berharap tidak berat, tapi berharaplah dimampukan Allah menghadapi yang berat tersebut gitu. Saya jadi teringat omongan ulama besar yang hari ini dikriminalisasi, yang dia bilang apa? Kita ngapain belajar ilmu kebal, orang kita mau nyari mati kok, mati syahid kan begitu kan? Ngapain belajar kebal? Kalau kebal mah nanti kita nggak mati-mati. Orang kita mau ngejar mati syahid kan gitu. Jadi teman-teman semua, nggak mungkin kalau nggak berat, nggak mungkin. Jadi supaya nggak berat gimana? Nggak bisa. Baca Quran itu berat, godaannya banyak. Ini al-muluk supaya istiqomah tiap malam aja berat ya mas, bener nggak? 3 hari kemarin nggak nongol-nongol, bener nggak? Ya, Aduh, kena lagi, kena lagi. bener nggak? Ya, tapi bener kan mas, untuk istiqomah tiap malam berat loh. Benar. Apalagi antum pulang kuliah jam 11 malam terus baru mulai lagi kan masih ngantuk segala macam, belum lagi setor telepon istri segala macam yang lagi di Pontianak ya nggak? Kan harus dibagi juga dong itu dong, bener nggak? Iya, Dibagi benar. adil. Jadi mohon maaf jawabannya tidak menyenangkan karena memang tidak ada yang ringan, semuanya berat. Dan yang berat-berat ini hadiahnya surga. Kalau mau ringan hadiahnya kipas angin, insya Allah. Allahu alam bisawab. Sat, ini satu lagi terakhir ya. Ya, Oh, ada 2, Sat. ya, Gak apa-apa ya, kita baca ya. ya. Kalau misalkan udah lupa pas sebelum hijrah berapa jumlah puasa Ramadan yang belum diganti. Dan sekarang ingin mulai belajar puasa Daud. Ya. Apakah bisa Ustadz? Soalnya pernah dengar katanya disuruh puasa kodo terus. Mohon penjelasannya. Ya, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan memang harus diganti. Tapi kan ada orang yang ini dalilnya kan surat Al-Baqarah 184, 185. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya kan? Kalau kamu sakit dan dalam perjalanan harus diganti. Tapi kalau orang yang tidak mampu baru bayar fidyah. Yang sakitnya tuh sampai dia nggak mampu puasa itu baru bayar fidyah. Ya. Nah, jadi kalau memang dulu pernah batal karena sengaja dibatalin atau dalam perjalanan ganti. Berapa banyak? Nggak tahu, ya puasa aja. Puasa Senin Kamis sekaligus buat mengkodok Ramadan nggak apa-apa kok. Kita rutinin aja. Puasa Daud sekaligus mengkodok Ramadan, silakan aja. Tapi puasa Daud kan ada caranya. Ini misalnya nih, puasa sekarang Senin, terus Rabu, terus Jumat gitu ya, terus Ahad. Nah, tiba-tiba ketemu puasa Muharram gitu. Nah, mulainya lagi kapan? Ini ada caranya harus dipelajari. Jadi teman-teman semua puasa Daud itu jangan langsung berpikir, oh iya udah 2 hari sekali, hari ini puasa, besok buka, hari besok puasa lagi. Ada caranya. Nanti kalau ketemu sama puasa yang sunnah yang lain, bentrok misalnya. Ya, misalnya kita Senin, Rabu, Jumat gitu kan. Nanti puasa lagi kan Ahad. Tiba-tiba Seninnya ada puasa tasrik misalnya gitu ya. Nah, itu gimana tuh caranya tuh? Jadi pelajari dulu fikihnya. Dan jangan sembarangan langsung puasa-puasa aja karena ada caranya. Puasa Daud memang hari ini puasa, besok enggak, hari besoknya lagi puasa. Tapi kalau ketemu sama puasa yang sunnah lain, itu ada caranya sendiri. Jadi dipelajarilah fikihnya. Gitu ya. Itu Siap. puasa Daud. Jadi kalau kodok memang harus dikodok. Mereka yang membatalkan puasa Ramadan karena sakit ringan atau dalam perjalanan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Suruh ganti. Tapi nggak boleh fidyah, harus diganti puasa. Siap. Ya. Satu lagi Sat, terakhir. Ya. Mau nanya yang lagi viral sekarang. Hukum menguburkan jenazah dalam satu liang lahat. Gimana Sat? Dan menggunakan peti.
Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dibahas asbabun nuzulnya ya. Kenapa dia harus dikubur di satu peti yang sama gitu. Atau di liang lahat yang sama. Karena kalau dulu eh, perang perang lalu jenazahnya terpotong-potong, itu dikuburkan di satu lubang yang sama semua. Iya. Gitu. Jadi ada pernah dicontohkan sama Rasulullah. Jadi sebetulnya tidak apa-apa. Nah, soal peti ini juga ada darurahnya. Gitu, ada darurahnya. Jangankan itu, sekarang mereka yang meninggal di syahid di medan perang itu nggak dimandikan, ya kan? Nggak dimandikan, langsung dikuburkan. Dan Rasulullah bersabda adalah nanti dimandikannya oleh malaikat. Masya Allah. Kan pernah Rasulullah melihat siapa yang meninggal itu di perang Uhud itu. Lalu Rasulullah memalingkan mukanya, ditanya sama sahabat, kenapa? Aku melihat dia sedang dimandikan oleh bidadari atau oleh malaikat gitu hadisnya. Gitu. Jadi tetap harus dilihat ya sebabnya apa. Kalau saya jawab bilang nggak boleh, loh kalau sebabnya ternyata menyebabkan dia boleh begitu ya kita harus harus terima. Misalnya peraturan pemerintahnya nih, misalnya kan sekarang peraturan pemerintah begitu, kena COVID meninggal harus dikubur pakai peti, bisa lawan nggak? Kalau Ada. dilawan, tiba-tiba muncul kena denda sekian puluh juta kemarin kan ya. Hmm, Nah jadi mudorot baru lagi gitu. benar, Ustaz. Ustadz Khalid Basalamah, ayahnya meninggal COVID dan dikuburkan pakai peti. Dan dia mengizinkan. Nah, jadi kenapa boleh dikubur pakai peti? Lihat dulu sebabnya, ada darurahnya atau enggak. Yang kedua, kenapa dikuburkan satu lubang yang sama? Lihat dulu penyebabnya apa. Karena kalau darurat nggak ada masalah. Karena dulu ada waktu syahid di medan perang dikuburkannya itu rame-rame satu lubang. Gitu. Nah urusan di dalamnya mereka apakah satu lubang terus ditanya malaikatnya rame-rame, itu nggak usah dipikirin dah. Bukan area akal kita. Kita percaya saja mereka di dalam sana nggak ngobrol masing-masing. Kapan mereka mulai ngobrol? Kalau sudah masuk surga. Masya Allah. Ya kan? Ayat-ayat di Al-Quran yang mereka ngobrol-ngobrol masa lalu, ngobrol-ngobrolin tegur-teguran sama penghuni neraka itu setelah masuk surga. Sebelum masuk surga nggak ada ngobrol-ngobrol. Baca aja surat An-Naba. Ya. An-Naba yauma yaqumur ruhu wal malaikatus iya, coba An-Naba Mas surat 78 ayat-ayat terakhir. Ayat 36 37 coba. Illa man azina lahur rahman wa qala shawaba. Nggak ada yang ngomong kecuali diizinin. Ketika ruh dan para malaikat berdiri bersasap, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang tadi berizin kepada. Iya, nggak ada yang berkata-kata, nggak ada yang ngobrol, nggak mungkin gitu. Jadi di dalam alam barzah meskipun satu lubang, saya nggak yakin mereka ngobrol karena nggak ada dalilnya mereka boleh ngobrol gitu, nggak ada kecuali diizinkan gitu. Jadi meskipun mereka dikubur di lubang yang sama, jangan pernah berpikir dia akan bergandengan tangan gitu tidur sebelahan gitu, nggak begitu. Karena nggak ada dalilnya yang menunjukkan mereka ngobrol bareng di dalam kubur, nggak ada. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu buat usikum wa ya nafsi bitaqallah, buat saya juga buat kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustaz Indra untuk malam hari ini dan ayat-ayat Quran yang dibacakan kepada kita semuanya. Semoga ini bisa menjadi semangat motivasi untuk kita terus istiqomah dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita foto sebentar, yang berkenan untuk meng-on-kan kameranya kami persilakan. Baik, tahan sejenak. 1, 2, dan 3. Terima kasih sekali lagi kepada guru kita Ustaz Indra dan teman-teman semuanya. Kita akhiri bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaik. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas. Ustaz. Ya, Terima kasih Kak Raffi. Ya benar.